Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Furqan. Dan kita masih berbicara tentang ahamiyatul qasas fil Quran. Tentang urgensi kisah dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas bagian yang ketujuh. Dan ini merupakan bagian yang terakhir dari muqaddimah tentang urgensi atau pentingnya kisah dalam Al-Quranul Karim. Setelah itu masuk kepada masalah yang kedua tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita simpulkan ada 6 hal yang sudah kita bahas tentang pentingnya kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran atau qasasul Quran huwa al-qasasul haq. Kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang hak. Adapun kisah yang banyak bertebaran sekarang, ya, itu banyak fiktifnya. Tapi kalau Al-Quran adalah kisah yang apa? Yang hak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 62, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini betul-betul kisah yang hak. Yang kedua, qasasul Quran huwa ahsanul qasas. Kisah-kisah Al-Quran adalah sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebagus-bagus kisah. Tidak ada kisah yang paling bagus, yang paling baik daripada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, qasasul Quran ibratun li ulil albab. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ada ibrahnya. Dan Allah berfirman di surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sesungguhnya pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang keempat, qasasul Quran tusabbitu qulubal mu'minina 'alal iman. Kisah-kisah Quran ini bisa mengokohkan hati-hati orang yang beriman di atas keimanan. Jadi kalau kita semua ingin semakin kuat, ya, keimanan yang ada pada kita, maka hendaknya kita baca kisah-kisah Quran. Allah berfirman di surat Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Ini syahidnya, ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi semuanya kami kisahkan berita-berita para rasul kepada engkau yang bisa mengokohkan hati engkau, kata Allah. Manusabitu bihi fuadak. Jadi kisah-kisah Al-Quran ini bisa menguatkan hati orang-orang yang beriman di atas keimanan. Yang kelima, urgensi kisah dalam Al-Quran adalah qasasul Quran tubayyinu sabilal mu'minin wasabilal mujrimin. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita jalan orang-orang yang beriman dan jalannya orang-orang yang kafir, jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang mujrim. Di dalam surat Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iktadih." Mereka adalah
orang-orang atau para nabi yang sudah Allah berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Maka dengan hidayah mereka, ikutilah. Jadi, kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka, para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW dalam ayat yang mulia ini diperintah untuk mengikuti hidayah para nabi. Nah, kita sebagai umatnya, dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ikhwati fillah, bisa mengetahui tentang jalan orang-orang yang beriman, yang jalan tersebut bisa kita ikuti, dan kita juga mengetahui jalan-jalan orang-orang kafir, jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah, sehingga kita menjauhkan diri dari jalan-jalan tersebut. Kemudian yang keenam, urgensi qasas Al-Quran. Qasasul Quran tubayyinu asbabal halak wa asbaba an-najah. Kisah-kisah Quran menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab kebinasaan dan sebab-sebab keselamatan. Jadi ada ibrah. Apa saja yang bisa menyelamatkan dan apa saja yang bisa membinasakan. Di Al-Quran Allah jelaskan, yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'idah." Surat Al-Kahfi ayat 50 berapa? 9 ya. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang urgensi atau pentingnya kita membaca kisah-kisah Al-Quran, mentadaburi kisah-kisah Al-Quran, adalah disebutkan di sini, tubayyinu lil mu'minin annal kufra millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan. Jadi kisah-kisah Quran ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa kekafiran itu satu millah, satu agama. Fi kulli zamanin wa makan. Di setiap waktu, di setiap zaman dan tempatnya, sama saja. Yang namanya kekafiran, walaupun berbagai macam bentuk, mereka millah wahidah. Ya, satu millah. Dari dulu sampai sekarang sama. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana bentuk dari kekafiran tersebut, supaya kita jauhi. Penulis rahimahullah berkata, min khilali qasasil Quran ammatan wa qasasil anbiya'i khasatan yatabayyanu lil mu'minina anna al-kufra millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan wa yadhharu dhalika min wujuh. Dari kisah-kisah Quran kita bisa mengetahui, ya, dari kisah-kisah Quran secara umum dan kisah para nabi secara khusus, maka jelaslah bagi orang-orang yang beriman bahwa kekafiran itu satu millah, satu agama, ya, satu metode di setiap zamannya dan di setiap tempatnya. Dan ini nampak dari beberapa sisi. Disebutkan sampai 7 sisi. Yang pertama, al-wajhul awal, kufruhum bi kulli ma ja'at bihi rasul. Kekafiran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi mereka walaupun bermacam-macam bentuknya, yang namanya kekafiran sama. Yani apa? Mengingkari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum
qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Surat Ibrahim ayat 9. Tidakkah datang atau belumkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian, kaum Nuh, kaumnya 'Ad dan Thamud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka, la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka para rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, kemudian apa yang mereka lakukan Allah jelaskan di sini. Mereka tutup mulut-mulut mereka dengan tangan-tangan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih, sesungguhnya kami mengkufuri apa-apa yang kalian diutus dengannya atau risalah yang kalian bawa. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan, keraguan yang mencemaskan dari apa yang kalian dakwahkan. Surat Ibrahim ayat ke-9. Lihat, mereka semua berkata, inna kafarna bima ursiltum bihi. Inna kafarna bima ursiltum bihi. Setiap rasul yang datang kepada orang kafir itu sama, millahnya sama, mengkufuri para rasul dan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian penulis menurunkan surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25, juga surat Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Setelahnya beliau berkata, fi hadhil ayati min kitab rabbina jalla wa ala yukhbiru rabbuna rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna al-kufra millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan. فَمَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ قَوْمِهِ هُوَ عَيْنُ مَا قَالَهُ الْكُفَّارُ مِنْ قَبْلِ لِمَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ. Jadi di ayat-ayat ini dalam kitab Rabb kita yakni Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kekafiran itu satu millah. Kekafiran satu millah. Fi kulli zaman wa makan. Di setiap masa dan tempat. Apa yang didengar oleh beliau dari kaumnya, dari pengingkaran, itu persis apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Sama. Kalimatnya sama. Pengingkarannya sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 8. Kemudian beliau juga menurunkan surat Yasin ayat ke-76. Allah berfirman, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan sampai dirimu jadi binasa. Lihat, Allah berkata, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan sampai dirimu jadi binasa karena kesedihan atas mereka. Innallaha alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian di surat Yasin ayat 76 Allah berfirman, "Fala yahzunka qauluhum." Jangan sampai perkataan mereka itu membuat kau sedih.
Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka dan apa yang ditampakkan oleh mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak bersedih hati ya dari apa yang didapat oleh kaumnya berupa pengingkaran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ke-66, sisi yang kedua, jadi sisi yang pertama, bahwa mereka semua mengkafiri risalah yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalam. Sisi yang kedua, takdzibul kuffari bikulli ma ja'at bihi ar-rusulu wattihamuhum bil kadhibi. Wattihamuhum bil kadhib. Orang-orang kafir mendustakan seluruh yang dibawa oleh para rasul serta menuduh mereka berdusta. Lihat, ini tambahannya. Ya. Jadi mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dan menuduh para rasul itu berdusta. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Penulis mengatakan di sini, di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah mengkisahkan tentang kisah para nabi bersama kaum mereka. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan didustakan. Ya. Jadi kita bisa baca surat apa? Asy-Syu'ara. Di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kemudian didustakan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 Allah berfirman tentang Nuh, kadzabat qaumu Nuhinil mursalun. Maaf, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Al-mursalin maf'ul bihi. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh ya, mendustakan para rasul. Pertanyaannya ikhwah, kaum Nabi Nuh mendustakan siapa? Nabi Nuh doang. Nabi Nuh saja. Tetapi kenapa disebut di sini dengan jamak mudzakkar salim, al-mursalin, para rasul? Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa jika mendustakan satu rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala berarti dia mendustakan semua Rasulullah. Ya. Siapapun yang mendustakan salah satu dari Rasul Allah berarti dia mendustakan semua Rasul Allah. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh saja. Ya. Kemudian di surat Asy-Syu'ara Allah berfirman kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Kemudian penulis juga menurunkan surat Yasin dari ayat 13 sampai 17 dan ini insyaallah akan kita bahas ya di awal dari pembahasan kisah-kisah setelah pembahasan ahamiyatul qasas fil Quran. Jadi mereka menuduh para rasul berdusta. Di antaranya di sini disebutkan oleh penulis di surat Ghafir ya, ayat 23 sampai 24. Fir'aun bersama kaumnya menuduh Nabi Musa berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan keterangan yang jelas, yang nyata.
inna ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Kepada Fir'aun, kepada Haman dan Qarun. Kemudian mereka berkata, Musa itu tukang sihir dan Musa itu pendusta. Lafadznya tidak kadzib tapi kadzdzab. Ya. Keji sekali tuduhan mereka kepada Musa alaihi salam. Mereka nisbatkan atau mereka sifatkan Musa, ya, orang yang terbaik di zamannya Nabi Musa, ya, dan termasuk ulul azm Nabi Musa ini disebut dengan apa? Kadzdzab oleh mereka. Makanya ikhwah, ya, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah perintahkan untuk bersabar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azm dari para rasul. Kemudian umatnya yang berdakwah juga harus bersabar. Harus bersabar. Ya. Para nabi dan rasul saja dituduh dusta, kadzdzab, bagaimana dengan orang-orang biasa? Dan kita harus tahu hakikat ini. Sehingga kita bisa bersabar. Sebab dalam dakwah itu jangan dibayangkan ketika kita mau berdakwah, bayangannya apa? Digelarkan karpet merah kalau jalan. Kemudian ditaburi dengan apa? Bunga-bungaan. Ya. Tidak. Para nabi dan rasul dituduh oleh kaumnya dengan apa? Kadzdzab, pendusta. Kadzdzab itu tukang dusta. Karena sighahnya sighah mubalaghah. Fa'al. Tuduhan yang keji. Dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad dituduh juga tukang dusta oleh kaumnya. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu apa? Memiliki sifat al-amin, dipercaya. Ketika sudah berdakwah, mereka mengatakan Nabi Muhammad pendusta. Ketika menyampaikan dakwah tauhid, mereka menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang macam-macam di antara kadzdzab itu. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu al-amin. Bahkan mereka sendiri kalau menitipkan barang enggak mau nitip ke siapa? Enggak mau nitip ke orang. Nitipnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-amin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di Bukit Safa, memanggil kabilah-kabilah kufar Quraisy. Kemudian setelah berkumpul Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya, kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian? Kata Rasulullah, anni akhbartukum anna khailan khalfa hadzal wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Bagaimana pendapat kalian bahwa ada sepasukan kuda, pasukan perang di belakang bukit ini. Kemudian dengan sekonyong-konyong mereka serang kalian. Dengan tiba-tiba mereka serang kalian. Nabi Muhammad di atas Bukit Safa. Ya. Rasul memanggil ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fulan berkumpul. Ara'aitum law anni akhbartukum anna khailan khalfa hadzal wadi turidu an tughira alaikum. Yang manggilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad tidak berdusta. Kumpul mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana pendapat kalian seandainya aku habarkan pada kalian pasukan berkuda di belakang bukit ini tiba-tiba serang kalian? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Mereka jawab iya. Semua mengatakan iya. Dan mereka berkata, ma jarrabna 'alaika kadziban qad. Kami tidak pernah melihat kau berdusta sama sekali. Enggak ada pengalaman engkau berdusta sama sekali. Satu kali enggak ada. Ya. Nabi Muhammad enggak pernah berdusta.
Beda dengan kita orang. Coba dihitung dari pagi ini bangun tidur sampai sekarang udah berapa kita dusta? Ya. Nah, itu kemudian Nabi SAW berdakwah dengan dakwah tauhid. Nah, pamannya sendiri yang menentang Rasulullah SAW dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana?" Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk hal ini kau mengumpulkan kami? Karena Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka engkau wahai Muhammad. Maka turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih. Mereka mengakui Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Tapi kita lihat di surat Al-Qamar, di surat Shad ayat 4 sampai 5. Ya. Kufar Makkah yattahimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadzib. Orang-orang kufar Makkah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta, berbohong. Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka merasa aneh ketika datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan kepada mereka dari golongan mereka. Wa qala al-kafirun, orang-orang kafir pun berkata, hadza sahirun kadzdzab. Ini atau orang ini maksudnya kepada Nabi Muhammad, sahir, tukang sihir, kadzdzab dan pendusta. Kemudian mereka berkata, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada ini menjadi hanya satu ilah saja? Inna hadza la syai'un 'ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang apa? Yang aneh, yang asing kata mereka. Nah, ini dia, ikhwah. Jadi para nabi dituduh berdusta oleh orang-orang kafir. Dan setiap zaman dan setiap tempat para nabi oleh orang-orang kafir itu dituduh berdusta. Sisi yang ketiga, al-wajhu tsalits, al-kufru millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan. Yadhharu dzalika min sulukihim sabila as-sukhriyati wal istihza'i bi Rasulillah wa kadzalika min ittihamihim li Rasulillah bil ittihamatil batilah. Kekafiran itu milah yang satu milah. Kekafiran berbagai macam bentuknya itu sama, satu milah. Fi kulli zaman wa makan, pada setiap zaman dan tempat. Dan hal itu nampak pada akhlak mereka. Mereka menggunakan metode sukhriyah dan istihza. Jadi mereka menggunakan metode sukhriyah. Apa arti sukhriyah, istihza? Mengolok-olok, mengejek. Ya, caranya mereka itu ngejek dan mengolok-olok. Ya. Mengejek dan mengolok-olok para Rasulullah, para utusan Allah. Kemudian menuduh para Rasul dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Ini. Di dalam surat Hud ayat 36 sampai 38 kita bisa lihat Allah berfirman tentang Nabi Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana
fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasannya tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka perbuat. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, dan buatlah perahu. Ini perintah Allah kepada siapa? Nabi Nuh. Buatlah perahu, bahtera. Dengan penglihatan kami dan atas dasar wahyu yang kami wahyukan. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan sekali-kali kau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh mulai membuat bahtera, mulai membuat perahu. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Lihat ikhwah, setiap kali kaumnya itu melewati Nuh sedang membuat perahu, dan pembesar dari kaumnya melewati Nuh, ya, ketika membuat perahu, sakhiru minhu, mereka mengolok-ngolok Nabi Nuh. Antum bisa bayangkan tuh, ya, keimanan dari pengikut Nabi Nuh diuji di situ. Nabi Nuh diperintahkan untuk dibuat perahu. Orang nggak tahu apa akan terjadi, ya. Kemudian buatnya di dataran, ya, diolok-oloklah oleh banyak kaumnya, semua kaumnya. Yang ikut Nabi Nuh sedikit, ya. Maka yang betul-betul ikut Nabi Nuh imannya luar biasa. Dan itu taufik dari Allah. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah ikhwan pernah membandingkan dengan sunnah Nabi. Beliau berkata, as-sunnatu mithlu safinati Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, yang naik ke perahunya Nabi Nuh dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka au ghariqa. Barang siapa yang tidak mau naik ke perahu Nabi Nuh, dia akan binasa, tenggelam, mati, binasa, celaka. Dan di zaman sekarang orang yang memegang sunnah Nabi SAW seperti memegang bara api. Dan kita harus bersabar. Sunnah-sunnah Nabi SAW dilecehkan, dihinakan, dicemooh, diolok-olok, seperti perahu Nabi Nuh. Berbahagialah orang yang bersabar memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diolok-oloklah jenggot seperti jenggot kambing, ya. Diolok-oloklah orang-orang yang tidak mau isbal pakaiannya, dikatakan seperti kebanjiran, ya. Kemudian macam-macam diolok-oloknya. Teroris, ya, diidentikan dengan teroris, jenggot nih teroris, begitu. Padahal jenggot ini indah, ya. Cuma mereka belum tahu saja. Laki-laki yang pasang jenggot itu semakin gagah dan ganteng. Ya enggak, coba antum perhatikan, gagah. Ya. Cuma digambarkan oleh orang-orang kafir, ikhwan fillah, orang-orang yang fasik, yang berjenggot itu teroris atau penjahat. Makanya kalau misalkan ada film itu, penjahat itu rata-rata berjenggot. Sehingga anak kecil itu ketika ada yang berjenggot, oh ini penjahat nih, bandit. Pemeran utamanya krimis, jenggotnya dikerok. Ya.
Nah itu. Ini perang pemikiran. Ghazul fikr. Padahal yang berjenggot itu indah. Nabi Muhammad berjenggot dan para nabi dan rasul berjenggot. Ya. Kita lanjutkan. Mereka setiap lewat perahu Nabi Nuh itu, mereka apa? Mengolok-olok. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ini kata Nabi Nuh. Kalau kalian mengolok-olok kami, kami pun akan mengolok-olok kalian sebagaimana kalian mengolok-olok kami. Itu. Dan kufar Mekah juga mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 36 Allah berfirman, "Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun." Apabila orang-orang yang kafir itu melihat engkau, alladzina kafaru di sini sebagai fa'il, ra'a fi'il, ka maf'ul bihi, ka dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Jadi apabila orang-orang kafir itu melihat engkau, iyattakhidhunaka illa huzwa. Mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok, bahan olok-olok. Ini kata Allah. Jadi orang-orang kafir ketika melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sebagai bahan perolok-olokan. Ahadha alladhi yadhkuru alihatakum. Kata mereka bilang, apakah orang ini yang menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kalian? Kemudian Allah berfirman, wahum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Padahal mereka itu ingkar, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi ini yang pertama. Jadi mereka menggunakan cara sukhriyah, istihza. Yang kedua, mereka menggunakan cara ittiham, ittihamat al-batilah, ya. Jadi menuduh para nabi dan rasul dan orang-orang baik dengan tuduhan yang batil. Menuduh para nabi dan rasul seperti dituduh sesat dan gila, ya. Allah berfirman tentang perkataan kaum Nabi Nuh kepada nabi mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Lihat. Padahal yang sesat siapa? Yang sesat kaumnya. Ya. Maka jangan aneh ikhwan, di medsos dai-dai yang mengajak atau mendakwakan dengan dakwah tauhid, yang mendakwakan dengan dakwah sunnah, itu dibuli habis-habisan. Disesat-sesatkan. Padahal yang sesat itu yang menyimpang dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Kemudian Nuh menjawab perkataan mereka, ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, tidak ada kesesatan pada diriku, akan tetapi aku adalah rasul, utusan Allah dari Rabbul Alamin. Utusan dari Rabbil Alamin, utusan dari Rabb alam semesta. Kemudian juga dituduh yakni gila, ya, di surat Al-Mu'minun, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Lihat, tuduhannya ngeri sekali. Ya, dia adalah orang yang ada penyakit gilanya. Ini kata kaumnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikhwan fillah dituduh gila juga.
Di surat Al-Qalam ayat 51 Allah berfirman, "Wa iyyakadu alladhina kafaru layuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun." Syahidnya wa yaqulun, mereka berkata sesungguhnya dia itu benar-benar gila. Ini kata orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut gila Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad subhanallah uswah kita, bisa bersabar. Kita bisa bersabar enggak? Enggak bisa bersabar, susah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh gila. Allah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat At-Tur ayat 29. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ya. Engkau bukan sekali-kali dukun dan bukan sekali-kali orang gila. Jadi dengan nikmat yang Rabbmu berikan kepada engkau, engkau bukan orang gila, kata Allah. Dan Allah berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahib kalian itu bukan orang gila, kata Allah. Jadi yang dikatakan oleh orang kafir ini keji sekali. Allah berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan tidaklah mereka berkata kecuali perkataan yang dusta. Dan di sini ikhwan, ya, penulis rahimahullah berkata, innama nasma'uhu fi hadhihi al-ayyam min sukhriyatil kuffar wa istihza'ihim bi rasulina sallallahu alaihi wasallam wa bi dinina al-islami la dalilun wadih ala anna al-kufra millatun wahidah fi kulli zamanin wa makan. Nah, perhatikan ikhwah, kata penulis, sesungguhnya apa yang kita dengar di hari-hari ini, di zaman kita, dari olok-oloknya orang kafir, ya, orang-orang kafir mengejek kita, mengejek Rasul kita, mengejek agama Islam kita. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa kekafiran itu satu millah. Kekafiran satu millah. Fi kulli zaman wa makan, di setiap masa dan di setiap tempat, ya. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 52 sampai 53, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah tidaklah datang, ya, seorang rasul sebelum mereka melainkan mereka berkata apa? Sahirun aw majnun. Tukang sihir atau orang gila. Itu kata mereka. Atawasau bihi balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Lihat kata Allah, atawasau bihi. Karena sama perkataannya dari dulu sampai sekarang. Ya. Atawasau bihi balhum qaumun taghun, kata Allah. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi orang-orang kafir adalah kaum yang melampaui batas. Ini yang ketiga, ya. Jadi kafir itu millah wahidah. Sisi yang pertama, kita ulangi lagi, ya, kekafiran mereka terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul. Jadi semuanya mengkafiri risalah yang dibawa oleh para rasul. Kemudian yang kedua, mereka mendustakan, yani orang-orang kafir mendustakan risalah yang dibawa oleh para rasul, kemudian menuduh para rasul berdusta. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka pakai metode apa? Sukhriyah, istihza. Ngolok-ngolok, ya, bisanya ngolok-ngolok. Kemudian menuduh dengan tuduhan yang batil,
Ini yang ketiga. Yang keempat, al-kufru millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan fi hiqdihim ala al-islam wal muslimin hatta anna alamata dhalika tadhharu ala wujuhihim idza sami'u 'anil islami wa tadhharu kadzalika ala alsinatihim idza takallamu 'anil islam. Kekafiran adalah milah yang satu di setiap zaman dan tempat. Dalam hikad, tahu hikad? Kedengkian, ya. Kedengkian mereka terhadap Islam dan orang-orang Islam. Dan tandanya itu nampak pada wajah mereka apabila mereka mendengar tentang Islam. Begitu juga nampak pada lisan-lisan mereka ketika mereka berbicara tentang Islam. Jadi nampak di wajah mereka, nampak juga dalam perkataan mereka yang menunjukkan mereka itu benci terhadap Islam. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-72. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kita, ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayat kami yang jelas, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, kau akan tahu dari wajah orang-orang yang kafir itu keingkaran mereka, kemungkaran mereka. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum. Katakan pada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih buruk dari itu? An-nar wa'adaha Allah alladzina kafaru wa bi'sal masir. Neraka yang Allah janjikan untuk orang-orang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dalam lisan mereka tampak. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 118, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nampak yakni kebencian dari mulut-mulut mereka, ya, dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka lebih banyak lagi, ya. Jadi antara orang-orang kafir dulu sampai sekarang sama saja. Sudah masuk Isya belum? Sudah, ya. Barakallahu fiik. Jadi hari ini sampai 4, ikhwan, karena ada 7. Ana mau singkat ternyata nggak bisa juga, ya. InsyaAllah nanti kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.